Weekend bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dalam sistem demokrasi modern, Bung Firdaus, tentunya di mana-mana dibutuhkan oposisi. Dalam bentuk-bentuk yang tidak terlihat, misalnya di Cina, sebenarnya juga ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan oposisi, diametral yang bersifat menegasi apa yang terjadi gitu ya, termasuk juga di Rusia gitu ya. Dan Indonesia terang benderang sebuah demokrasi yang terdiri dari partai politik yang begitu banyak dan cara pemilihannya adalah presidensial. Tentunya ini adalah sebuah kebutuhan untuk ada sekelompok orang yang melakukan oposisi, tapi oposisi yang dilakukan tentunya dengan kekuatan yang ada. Jadi kalau oposisi tidak punya kekuatan, misalnya kekuatan di DPR misalnya, tentunya ini bisa dianggap angin lalu oleh eksekutif. Nah, problem kita di Indonesia mungkin sejak zaman SBY ya, kita selalu presidensialnya itu didukung 70%, 60% dari kekuatan DPR, sehingga eh, celah-celah dari eh, apa yang dibuat pemerintah atau kritik terhadap pemerintah ini sebenarnya tidak berjalan. Selalu ada proses-proses yang dilakukan di pemerintahan, bentuk belusuk-belusukan atau ketemu-ketemu atau yang disebut lobby, sehingga pemerintahan di Indonesia tidak menjadi sebuah bentuk mencari mencari atau menggali masalah-masalah untuk dikritik, tapi melobi sesuatu kekuatan-kekuatan agar ini berjalan. Nah, ini sebenarnya tidak baik bagi sebuah demokrasi ya, baik di dalam pemerintahan kita atau untuk rakyat juga tidak baik. Akhirnya ini menjadi budaya lobby lebih utama daripada kritik, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat naga-naganya atau kecenderungan pemerintahan sekarang, begitu ya, di mana semakin kuatnya sisi dari sisi kursi seorang presiden, gitu ya, di mana kekuatan oposisi itu semakin berkurang dan pada akhirnya kita tidak menemukan lagi semangat oposisi yang merupakan esensi atau spirit utama dalam demokrasi. Kalau kita berkaca gitu ya, apa yang membedakan antara sistem presidensial dengan parlementer gitu ya. Sistem presidensial ya tidak ada kekuatan dominan gitu. Masing-masing kekuatan itu terbagi pada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua dipilih melalui kekuatan yang sama misalnya. DPR lewat pemilu langsung gitu ya, lewat pemilu tersendiri, presiden juga lewat pemilu sendiri dan masing-masing punya kekuatan kelebihan sendiri. Dan kenapa kekuatan itu terbagi pada 3 cabang kekuasaan? Agar mekanisme check and balance itu terjadi, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan, entah itu eksekutif atau legislatif gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam 3-4 periode pemerintahan terakhir misalnya, terutama pasca presiden dipilih secara langsung begitu ya, dalam periode kedua berikutnya saya lihat itu, buat terjadi semacam penguatan kekuasaan pada sisi presidensial gitu ya. Artinya apa? Satu sisi memang dipilih secara langsung, tetapi presiden juga mencoba mengkooptasi kekuatan parlemen gitu dengan cara mengakomodir, menarik sebanyak mungkin kelompok-kelompok partai politik di parlemen begitu. Sehingga pada akhirnya parlemen yang diharapkan sebagai bagian dari penyeimbang kebijakan baik itu fiskal, pengawasan gitu ya, keuangan, pembangunan segala macam, legislasi dan seterusnya itu tidak terjadi. Kekuatan mayoritas parlemen di DPR itu menjadi seirama dengan kekuatan pemerintahan atau dalam hal ini presiden yang terpilih, Bu Meldi begitu. Dan ini yang kita lihat begitu. Nah, nampaknya tantangan sekarang Prabowo Gibran yang akan menjabat misalnya setelah diangkat pada bulan Oktober 2024 gitu ya. Coba menarik mungkin sebanyak mungkin satu dengan menarik partai-partai politik itu bagian dari kekuasaan pemerintahannya begitu, dan berharap agar nanti ketika misalnya partai A, B, C termasuk bukan koalisi bergabung dalam pemerintahan gitu ya, maka memberikan semacam garansi di parlemen gitu. Dan yang terjadi adalah parlemen yang tidak punya kekuatan, tidak punya sifat kritis, tidak punya nyali untuk mengkritik pemerintah begitu. Dengan dasar stabilitas, dengan dasar konsolidasi. Karena kalau kita ingat, ini menjadi salah satu kelebihan demokrasi di mana eksekutif punya peran sendiri, legislatif punya sendiri gitu ya. Kemudian yudikatif juga punya peran sendiri. Nah, kalau kita mau coba singgung sedikit yudikatif, Bung Meli, yudikatif dalam 3-4 tahun terakhir mengalami godaan-godaan besar begitu ya. Bagaimana dengan kedekatan, skandal MK dan seterusnya misalnya gitu. Jadi memang gitu ya,
yang akan kita coba dorong misalnya gitu ya, agar kembali demokrasi semakin meletakkan pada posisi semula di mana masing-masing baik itu pos eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing sebagai mekanisme dari mekanisme check and balance begitu. Dan kita tidak ingin gitu ya, kita tidak mau misalnya bahwa satu kekuatan terpusat pada pemerintahan saja, dalam hal ini dalam kantor atau posnya seorang presiden gitu. Maka mau tidak mau harus ada oposisi di Indonesia. Oposisi itu apa? Diterjemahkan dalam kekuatan parlemen begitu. Dan kita juga berharap agar presiden terpilih Prabowo Gibran, termasuk Pak Jokowi, itu tidak menarik sebanyak mungkin partai politik di parlemen bagian dari kekuasaan pemerintahan, Bung Meldi begitu. Karena mereka juga punya kewajiban membesarkan, menjaga demokrasi begitu. Termasuk juga kelompok-kelompok yang lain begitu. Jadi kita harus punya oposisi gitu ya, dalam hal ini oposisi parlemen yang kuat, legislatif yang kuat sebagai penyeimbang pemerintahan yang sudah semakin gemuk, yang semakin semakin terhegemoni begitu ya, sehingga mekanisme check and balance itu harus ada di pemerintahan Indonesia, Bung Meldi. Ya, kita punya catatan-catatan penting, Bung Firdaus. Sebenarnya ada isu-isu yang relevan bagi rakyat kecil, bagi buruh, ya, bagi kaum pekerja, atau bagi dunia pendidikan, dunia kesehatan gitu ya. Sulit sekali dirubah di tengah jalan ya. Omnibus Law itu sulit sekali dirubah di tengah jalan. Kemudian perubahan-perubahan di kurikulum pendidikan atau perubahan-perubahan dalam bantuan-bantuan kesehatan, atau paling gampang sekali kita lihat tentang bansos misalnya, itu akan sulit perubahan. Tapi ketika oposisi akan lebih kuat, sesuatu yang bengkok itu bisa diluruskan, Bung Firdaus, kalau itu menjadi ruang bagi oposisi untuk mengkritik gitu ya. Termasuk juga IKN yang tentunya bengkok harus diluruskan kalau oposisinya sangat relevan, sangat kuat untuk meluruskan. Jadi atau investasi-investasi Cina yang bengkok bisa diluruskan. Nah, disitulah seorang kelompok oposisi atau partai politik yang beroposisi dibutuhkan agar agar kesewenang-wenangan atau sesuatu yang otoritarian yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyat itu dapat dilihat ulang atau ditinjau ulang apakah itu relevan dengan kesejahteraan rakyat apa tidak, Bung Firdaus? Iya betul. Oposisi nanti akan sangat berperan ya. Jadi kalau kita katakan sebagai bagian dari penyeimbang, bagian dari pengamat begitu ya. Bahkan dalam sisi dia akan memberikan perspektif yang jauh lebih luas, yang lebih dalam dibandingkan hanya sekedar semua bergabung dalam pusat kekuasaan begitu. Bahkan kalau kita katakan misalnya butuhnya Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya, atau yang disebut sebagai presidensial club begitu ya. Jadi kalau kita katakan mana yang lebih penting, presidensial club atau membangun oposisi? Buat saya orang awam saya katakan membangun oposisi yang sehat jauh lebih efektif dibandingkan menggabungkan semua mantan presiden atau pejabat negara dalam klub presidensial, Bung Meldi begitu. Ya. Itu jauh akan memberikan manfaat begitu ya. Jadi Pak Prabowo juga harus bisa melihat fokus mana yang lebih penting begitu. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang, apakah kita akan menemukan oposisi atau harapan adanya oposisi yang kuat, paling tidak bisa menjadi penyeimbang. Nah ini menjadi pertaruhan kita, Bung Meldi. Gitu. Kita lihat dari partai yang kalah, Nasdem, PKB itu sudah masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo, begitu juga P3. Yang tersisa nyaris hanya antara PKS dan PDIP. Bahkan PDIP nyaris setengah, mungkin setengah pengaruh otaknya atau pengaruh keinginannya itu sudah masuk dalam bagaimana mencoba masuk dalam koalisi begitu ya. Sementara PKS belum bersuara. Ya dalam dalam formalitas partai politik menunggu rakernas, menunggu forum partai begitu, kira-kira akan ke arah mana begitu ya. Dan kita berharap dua partai yang tersisa ini baik itu PKS atau PKB gitu ya, berani mengambil sikap yang berbeda gitu. Dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar begitu ya, bahwa membantu pembangunan, ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kesejahteraan rakyat, itu tidak harus bergabung secara langsung dalam pemerintahan begitu. Di luar pemerintahan, bagian dari oposisi, bagian dari kritik pemerintahan, itu juga bagian dari ikut spirit pembangunan, Bu Meldi begitu. Nah kita berharap nanti gitu ya, kita paling tidak dari sisa yang terada gitu antara PKS atau PDIP misalnya, tetap bisa menggelorakan semangat oposisinya gitu, bukan dalam arti sebagai bagian perlawanan terhadap pemerintahan, tapi sebagai bagian dari penyeimbang kekuasaan, bagian dari mekanisme checks and balance, bagian dari alternatif kebijakan begitu. Tidak monolitik hanya dari sisi pemerintahan saja atau dari sisi presiden saja, tapi juga ada aspirasi yang lain yang bisa diterima begitu.
Nah, kalau kita lihat ada 56% suara memilih presiden, ada sisanya tidak memilih presiden yang sama begitu. Artinya apa? Kalau ada 56, 44% aspirasi rakyat Indonesia belum tentu bisa dijalankan oleh pemerintah yang ada begitu. Artinya apa? Harus ada tetap kekuatan-kekuatan partai politik atau parlemen dalam hal yang legitimate gitu ya, menyuarakan persepsi atau keinginan yang berbeda atau cara yang berbeda untuk Indonesia Raya, Bu Meldi. Jadi saya pikir itu salah satu semangat utama dari perlunya oposisi dalam pemerintahan. Walaupun sekali lagi kita tidak cukup yakin, saya pribadi tidak cukup yakin apakah nanti akan ada oposisi atau hanya tertinggal satu partai saja yang berbeda, Bung Meldi. Ya, saya kira perlu insentif untuk oposisi, Bung Firdaus. Misalnya insentif-insentif yang menarik ya. Kalau partainya ikut oposisi, tidak ikut pemerintahan, misalnya gajinya 5 kali lebih tinggi, Bung Firdaus, ya kan? Atau partai politiknya juga dibiayai oleh APBN, kan sebenarnya ada biaya APBN untuk partai politik kan? Betul, 10 kali misalnya. betul. 10 kali dinaikkan gitu ya. Artinya di oposisi menarik. Tentunya konsekuensinya ya sesuai biaya yang diberikan, dia harus mengkritik substansi-substansi dari program-program yang dibuat oleh pemerintah. Kalau dia melenceng, dia harus berargumen itu memberi ruang bagi dia untuk mengambil poin untuk pemilu berikutnya, Bung Firdaus. Ya, jadi dia dikasih dana besar untuk menjadi oposisi dan dia bisa membranding keoposisiannya agar itu disukai oleh pemilih di 5 tahun ke depan. Dan saya kira ini banyak ide-ide lain yang tidak hanya itu yang membuat oposisi atau demokrasi atau sistem ketatanegaraan bangsa ini bisa melakukan check and balances sehingga kerja atau mekanisme yang di demokrasi kita ini berjalan dengan baik, Bung Firdaus. Ya betul. Memang satu isu utama agar oposisi itu menarik adalah bagaimana menaikkan harkat martabat atau citra oposisi, Bung Meldi ya. Ya. Pada satu sisi oposisi itu pasti miskin, tidak punya jabatan, tidak punya menguasai resource kekuasaan begitu ya. Sehingga kalau kita katakan nanti untuk 5 tahun ke depan apakah oposisi bisa mendapatkan sesuatu dari situ? Seharusnya bisa. Artinya apa? Kalau oposisi bisa bekerja secara efektif, bagian dari pengawasan bukan ekstra parlemen, tapi secara parlemen, secara formal begitu legal diakui oleh konstitusi dan undang-undang begitu. Maka kalau memang dia bisa menyuarakan hasil-hasil pengawasannya secara baik, secara agregat gitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhan publik, maka dia akan mendapatkan insentif dari simpati publik begitu. Tetapi memang kita juga bisa berikan semacam insentif bagaimana oposisi menjadi sesuatu yang mulia, satu yang berharga, yang selalu dibutuhkan oleh negara demokrasi, dengan memberikan insentif paling tidak dengan dana politik begitu ya. Artinya semacam dana politik dari negara untuk partai politik yang mungkin tidak tergabung dalam parlemen atau misalnya mendapatkan suara, bisa menjalankan fungsi-fungsi pengawasannya begitu. Sehingga mereka tidak hanya sekedar berkutat dalam persoalan bagaimana menjalankan operasional sebuah partai atau melakukan mekanisme pengawasan begitu ya, tetapi itu sudah disupport oleh negara. Sehingga partai politik bisa memberikan konsentrasi penuhnya untuk melakukan pengawasan atau menjaring aspirasi publik yang tidak tertangkap atau tidak terakomodir oleh kekuasaan begitu. Saya pikir itu salah satu insentif yang menarik begitu. Dan berikutnya juga memang paling tidak yang bisa kita garansikan sekarang adalah kalau memang partai oposisi atau kelompok oposisi bisa menjalankan tugasnya secara baik, kita akan memberikan semacam garansi, mudah-mudahan akan mendapat simpati dari publik. Dan rewardnya apa? Rewardnya akan mereka dapatkan nanti untuk 5 tahun atau election berikutnya. Entah itu untuk legislatif, atau pemerintahan kepala daerah, ataupun juga presiden dan wakil presiden, Bung Meldi, begitu. Jadi sebenarnya memang satu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana meletakkan posisi oposisi itu menjadi berharga, mempunyai mempunyai ya harga diri gitu, mempunyai semacam tidak hanya sekedar ya karena Anda kan tidak ikut di jabatan sehingga Anda kritis misalnya, tapi juga menjadi suatu porsi yang mulia yang memang dibutuhkan oleh publik, Meldi. Dan kita berharap apakah nanti akan ada 1-2 akan menjadi oposisi atau semuanya resap dalam kekuasaan sehingga yang tersisanya oposisi oleh publik atau masyarakat sipil, Bung Meldi. Kita tidak tahu, kita tunggu saja nanti seperti apa dalam pemerintahan Indonesia ke depan, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.